Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di hari ini, terutama Anda yang saat ini masih selalu setia menjadi nasabah prioritas pinjaman online, selalu setia menjaga nama baik Anda di pinjaman online. Apakah yang Anda rasakan ketika Anda terus-terusan merawat pinjaman online, terus-terusan menjadi budak pinjaman online? Jadi pengalaman Anda diperlukan agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan pengetahuan tentang pinjaman online. Silahkan pengalaman kalian ketika terus-terusan menjadi nasabah prioritas pinjaman online bisa diketikkan di kolom komentar agar bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik, pembahasan kali ini teman-teman yaitu saya akan review salah satu pinjaman online yang statusnya legal. Statusnya legal dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan tenor pembayaran 30 hari, tetapi periode pembayarannya per 7 hari sekali. Jadi pinjaman online ini legal, terdaftar di OJK, tenor pembayaran 30 hari, tetapi periode pembayarannya per 7 hari sekali. Cukup singkat juga ya, silahkan kalian bisa simak videonya sampai habis. Dan apakah ketika Anda telat bayar 1 tahun lebih di aplikasi pinjaman online ini, apakah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah? Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pinjaman online legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan saya review hari ini yaitu pinjaman online yang periode ataupun tenornya 30 hari, tetapi periode pembayarannya per 7 hari sekali. Ini cukup singkat sekali, dan kalau misalkan dihitung persentase bunganya itu lebih dari 0,4% per hari, sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan pinjaman online ini adalah namanya UKU. Anda pasti tahu ya, Anda yang suka minjol nih, Anda yang masih rajin merawat pinjol pasti tahu aplikasi pinjaman online UKU. UKU ini merupakan aplikasi pinjaman online dengan status legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ketika Anda mencoba menjadi nasabah pinjaman online UKU, dan registrasi dan verifikasi sudah diterima, disetujui, biasanya Anda nanti akan dikasih limit. Dan untuk yang pertama kali ada yang dikasih tenornya 30 hari. Sebagai contoh, misalkan Anda meminjam uang 1 juta rupiah, tenornya 30 hari, tetapi ada yang ditawarkan periode pembayarannya itu per 7 hari sekali. Termasuk pengalaman saya pribadi, saya pernah dulu menjadi nasabah UKU, periode pembayarannya itu per 7 hari sekali, tapi tenornya 30 hari, sehingga dalam waktu 1 bulan itu harus membayar 4 kali pembayaran, dan perhitungan bunganya ketika membayar per periode 7 hari tersebut, 4 kali pembayaran, perhitungan bunganya lebih dari 0,4% per hari. Padahal seharusnya kalau misalkan tenornya 30 hari, itu aturan bunganya 0,4% per hari, jadi per bulan itu 12%. Kalau pinjam 1 juta rupiah, otomatis dalam waktu 30 hari itu harus dikembalikan sekitar 1.120.000. Tapi karena periode pembayaran yang ditawarkan oleh UKU ini adalah per 7 hari sekali, sehingga 4 kali pembayaran, itu perhitungan bunganya lebih besar lagi, lebih besar dari 12% per bulannya. Nah, jadi teman-teman, ini mungkin salah satu strategi dari pinjaman online untuk mengakali agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mereka menawarkan tenor seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu contohnya 30 hari. Tetapi mereka menawarkan atau cara pembayaran yang dilakukan itu per 7 hari sekali, yaitu akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari perhitungan bunga yang lebih besar. Yang seharusnya kalau pinjam tenor 30 hari itu kan pinjam 1 juta harus dikembalikan 120.000 rupiah. Tapi karena tenor pembayar atau periode pembayarannya 4 kali per 7 hari sekali, jadi bunganya lebih besar yang diterima itu. Itu ya teman-teman, salah satu aplikasi pinjaman online yang statusnya legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman-teman yang lain,
yang mungkin mengalami hal yang sama, pernah menjadi nasabah prioritas dari UKU, silakan teman-teman bisa berbagi pengalaman dengan menuliskannya di kolom komentar. Apakah pengalaman kalian sama seperti yang saya alami dulu, ataukah justru Anda mengalami pengalaman yang berbeda sehingga bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang kebingungan, sedang ketakutan, sedang bingung bagaimana caranya agar keluar dari pinjaman online UKU ini. Mungkin saja ada yang masih senang menjadi nasabah prioritas pinjaman online UKU, walaupun di hati kecilnya merasa seolah-olah sudah kewalahan karena terus-terusan menjaga nama baiknya dan terus membayar pembayaran cicilan di UKU dengan tujuan agar nama baik tetap bagus atau skor kredit tetap bagus. Silakan pengalaman kalian bisa berbagi dengan menuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu UKU. UKU ini periode pembayarannya itu cukup singkat, yaitu per 7 hari sekali walaupun tenornya 30 hari, sehingga perhitungan bunga yang akan didapat oleh UKU itu lebih besar dan keuntungan mereka mungkin akan lebih besar dari aturan yang seharusnya. Dan apakah ketika Anda menjadi nasabah pinjaman online UKU ini dan sudah telat bayar 1 tahun karena ketidakmampuan untuk bayar, sudah tidak punya uang lagi untuk membayar, yang awalnya berusaha terus menjaga nama baik dan berusaha menjadi nasabah prioritas UKU, tapi karena sudah mentok, sudah tidak punya uang lagi untuk bayar, bahkan memang sudah berusaha mencari ke sana kemari tapi sudah tidak bisa lagi membayar dan akhirnya telat bayar, dan sudah telat bayar 1 tahun lebih. Sampai saat ini menurut pengalaman dari teman-teman saya yang pernah menjadi nasabah UKU dan telat bayar 1 tahun itu, belum ada DC lapangan yang datang ke rumah dengan nominal hutang di atas 1 juta rupiah. Itu pengalaman dari teman-teman saya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai pengalaman yang berbeda ketika menjadi nasabah UKU dan sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, apakah pengalaman Anda sudah didatangi debt collector lapangan ataukah belum, atau justru Anda merasakan semacam penagihan-penagihan yang luar biasa ekstrim, ada ancaman atau caci maki dan sebagainya? Silakan kalian bisa berbagi pengalamannya dengan menuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lain nanti merasa teredukasi apakah UKU ini memang aman ataupun justru malah lebih ekstrim gitu cara penagihannya, atau justru ada yang didatangi DC lapangan. Silakan informasinya bisa dibagikan di kolom komentar ya. Demikian teman-teman review salah satu pinjaman online legal UKU dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi UKU ini ketika Anda menjadi nasabah UKU itu ada yang ditawarkan tenor 30 hari tetapi periode pembayarannya per 7 hari sekali, sehingga dalam waktu 1 bulan Anda harus membayar 4 kali pembayaran dengan perhitungan bunganya lebih dari 12% per bulannya. Mungkin ini salah satu strategi dari pinjaman online agar mendapatkan keuntungan yang lebih, karena adanya aturan dari OJK kalau tenor 30 hari itu bunganya 0,4% per harinya. Jadi diakalin lagi biar mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga dicarilah cara agar keuntungannya bisa lebih besar dengan periode pembayaran yang lebih singkat dan 4 kali pembayaran dalam 1 bulan. Semoga sharing ini bermanfaat dan saya doakan buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang kesulitan, masih malu-malu dan terus merawat pinjaman online karena malu, karena takut dicaci maki, takut ditagih oleh debt collector lapangan, sehingga berusaha terus membayar pinjaman online bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Saya sarankan kalau Anda saat ini sudah kesulitan membayar, tidak usah gali lubang tutup lubang, lebih baik stop pembayaran dan fokus di 1 lubang hutang pinjaman online. Dan buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin ada yang belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu bilang kalau Anda tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya Anda jangan coba-coba untuk berhutang di pinjaman online. Lebih baik kalau memang Anda ingin berhutang, carilah hutang yang lain di luar pinjaman online. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.